Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya kabar bahagia 3 posisi nasib terbaru untuk P1, P2, P3, P4 kode P di P3K 2024 yang terdata di pendataan non ASN. Kenapa untuk guru P1, P2, P3, P4 yang belum lulus di P3K 2023 itu ada posisi nasib terbarunya disesuaikan dengan pendataan non ASN? Karena berdasarkan amanat Undang-Undang ASN ya nomor 20 tahun 2023 bahwa honorer yang masuk dalam database BKN itu harus sudah ditata per Desember 2024, dan ini tentunya juga berdampak untuk guru karena guru itu juga termasuk honorer ya, baik itu P1, P2, P3 maupun P4, asalkan P1, P2, P3, P4 itu masuk dalam pendataan non ASN dan nantinya dinyatakan lulus verifikasi dan validasi oleh BKN dan BPKP teman-teman ya, terutama terkait dengan pendanaan. Oke, yang pertama kita langsung bahas saja di sini Bapak Ibu ya. Guru honorer menjadi prioritas. Jadi ada 3 Bapak Ibu posisi utamanya. Yang pertama, guru honorer menjadi prioritas utama penuntasan di P3K 2024. Utamanya itu adalah P1, P2, P3 dan P4. Terutama ini P1 Bapak Ibu. P1 ini kan jumlahnya sekitar 60 ribuan lagi secara keseluruhan ya. Insya Allah itu bakal menjadi prioritas utama. Sedangkan P2, P3, P4 itu juga menjadi prioritas, terutama P2 dan P3 itu kan sudah lama mengabdi, dan juga P4, asalkan semuanya nanti ini masuk dalam pendataan non ASN Bapak Ibu ya. Kan kemarin ya di tahun 2022 kan kita sudah mengikuti pendataan non ASN. Mudah-mudahan lolos verifikasi dan validasi semua. Kemudian yang di sini menurut info Menpan RB, honorer yang masuk database dan lolos verifikasi, maksudnya pemeriksaan databasenya ya yang dilakukan oleh BKN dan juga BPKP, nantinya itu akan diangkat Bapak Ibu. Ini Menpan RB yang katakan diangkat menjadi P3K, dan tes itu hanya sebagai formalitas saja ya. Jadi bukan admin yang berstatement seperti ini. Kalian tentunya sudah tahu yang mengatakan ini adalah Menpan RB sendiri. Kemudian P1 tanpa tes di P3K 2024. Kenapa? Karena P1 ini memang dinyatakan lulus PG di tahun 2021 kemarin. Kemudian P2, P3, P4 itu tetap tes, tapi kemungkinan formalitas apabila disesuaikan dengan pernyataan Menpan RB. Nah, jika misalkan P2, P3, P4 ini lolos verifikasi database, otomatis nanti P1, P2, P3, P4 ini bakal menjadi bagian dari 1,7 juta honorer yang akan dituntaskan sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN 2023. Jadi sebenarnya P1, P2, P3, P4 itu diberikan jalan mudah lagi Bapak Ibu ya, bukan hanya terkait dengan keguruan, tapi itu sudah dimasukkan dalam agenda pendataan non ASN. Tentunya ini menjadi kabar bahagia bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum Bapak Ibu. Sebagaimana kalau kita perhatikan di sini, ada kesimpulan rapat kerja dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara. Yang mana di sini dikatakan Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pan RB menyepakati bahwa pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non ASN sebagaimana amanat pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Kemudian kedua, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Pan RB dan BKN memberikan sanksi yang tegas kepada PPK yang masih melakukan pengangkatan tenaga non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, Komisi 2 DPR RI mendukung Kemenpan RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024. Ya, dan kemudian di sini mendorong Kemenpan RB meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K tahun 2024 sesuai dengan jumlah tenaga non ASN yang ada di setiap instansi. Kemudian yang kelima, Komisi 2 DPR RI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan NIP. Kemudian keenam, terhadap temuan hasil verifikasi dan validasi dilakukan oleh BKN dan BPKP yang berpotensi kehilangan sekitar 20% dari 1,7 juta formasi yang akan diangkat menjadi P3K. Jadi ada sekitar 1,7 juta honorer teman-temannya yang akan diangkat menjadi P3K.
Komisi 2 DPR RI, kemudian Menpan RB dan BKN akan membahas lebih lanjut pada rapat kerja berikutnya. Nah, di sini kita lihat target 1 juta guru P3K hampir tercapai. Yang mana di sini ada info dari Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim pada Kamis 14 Maret mengumumkan jumlah formasi P3K guru 2024 sebanyak 419.146. Jumlah formasi tersebut itu nantinya teman-teman ya akan menyelesaikan target 1 juta guru P3K yang telah dicanangkan sejak 2020. Alhamdulillah ya. Yang mana Wakil Ketua Menteri RI Lestari Murdijat mengatakan pemenuhan jumlah target guru harus dipastikan dapat memenuhi sebaran tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan sejumlah daerah di tanah air. Wow, mantap ya. Artinya Mas Nadiem ini yakin ya di tahun 2024 ini target 1 juta guru ini bakalan tercapai, dan tentunya ini menjadi juga kabar bahagia ya Bapak Ibu ya untuk P1, P2, P3, P4 yang belum lulus menjadi P3K di tahun lalu. Nah, Lestari menilai bahwa kecukupan pemenuhan tenaga pengajar secara jumlah saja belum tentu mampu memecahkan masalah pendidikan yang saat ini dihadapi. Setelah jumlah yang cukup, lebih penting dari itu yang harus dipastikan adalah sebaran guru yang diangkat dan dipastikan sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah. Wow, luar biasa ya. Oke. Di tempat Bapak. Izin Pak Ketua, sebenarnya mungkin nanti Bapak bisa undang juga ketika raker ini dengan Dignas. Karena SKTT memang atas persetujuan Menpan RB, tetapi yang terkait dengan instansi pembina itu persetujuannya di Dignas. Termasuk SKTT pendidikan tadi bukan di kami, tapi di Mendikbud. Hampir tadi masalah yang berkembang 90% ini di Dikbud masalahnya. Saya langsung berbisik tadi cek coba BK Kanrek terkait dengan pegawai PU, dan betul jika ada pegawai asuransi. Mestinya tidak bisa kalau tidak ada dapodik. Kalau tidak ada dapodik dia tidak bisa diterima, kecuali dia ada dapodik di dalam pengajaran. Jadi nanti ini perlu dengan Dikbud, Pak Kepala BKN cek nama-nama termasuk di dapil tadi, jika perlu cabut niknya menurut saya. Karena itu satu-satunya salah satu adalah untuk mewujudkan keadilan buat mereka. Kami sejak awal telah membuat aturan, ternyata banyak aturan itu dibaliknya, kemudian disiasati seperti ini. Oleh karena itu Pak Ketua, kami nanti mohon data dari Pak Ketua, termasuk Pak Junimat, tadi berkali-kali soal SKTT. Soal SKTT ini kami sudah rapatkan Bapak sekalian. Kami rekomendasi jika tidak terkait dengan kemampuan teknis, misalnya guru renang. Guru renang itu perlu SKTT renang Pak Bapak sekalian. Jangan sampai guru renang tapi nggak bisa renang. Itu yang kemarin kami contohkan di yang kemarin. Begitu juga guru tentang keamanan, tentang pelatih silat. Jangan sampai nilainya bagus nggak bisa silat. Itulah SKTT-nya. Penjaga tahanan yang kami contohkan, jangan sampai penjaga tahanan nilai tesnya bagus nggak bisa silat, berarti nggak bisa jaga keamanan. Khusus terkait dengan guru, izin Pak Ketua, nanti ini kami juga akan segera koordinasi karena ini adalah di Dikbud, termasuk dapodik dan lain-lain. Makanya menjadi aneh, nanti tolong Pak Kepala nanti bisa disampaikan. Nah, terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang belum dapat diangkat menjadi PNS, bertanya dengan Pak Agus itu mohon Pak Deputi Sinka atau Pak Deputi Mutasi, kami persilakan. Terima kasih Pak Kepala, izin Pak Menteri, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan terkait dengan kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Gus Pardikaus bahwa ini adalah pengangkatan P3K guru pada tahun 2021 Pak. Jadi pengangkatan guru P3K guru tahun 2021 itu menggunakan sistem UNBK, sistemnya Kementerian Dikbud. Nah pada saat itu memang formasi untuk gurunya belum ditetapkan pada saat seleksi dilakukan. Sehingga mereka kemudian mengikuti seleksi dan lulus passing grade yang sudah ditetapkan.
Nah, jumlah yang sudah lulus passing grade tadi, karena formasi ditetapkan belakangan, maka kemudian mereka tidak semua yang lulus passing grade tadi bisa diangkat. Nah, yang formasinya memang tersedia dan gurunya ada yang juga lulus, maka mereka kemudian diangkat. Jadi pengangkatannya pada saat itu adalah berdasarkan guru yang lulus passing grade dan dia mengajar di sekolah itu, maka mereka diangkat. Guru yang kemudian datang dari sekolah lain, tapi dia mengambil formasi di sekolah itu, maka dia masuk dalam kategori P1. Nah, berapa jumlah P1? P1 itu artinya mereka sudah lulus passing grade, tetapi belum bisa diangkat pada saat itu, di tahun 2021. Jumlahnya pada saat itu adalah 193.954 orang, seluruh Indonesia. Jadi, nah, tetapi kemudian ada kebijakan pada saat di tahun 2022, kebijakan Pak Menteri, maka mereka-mereka yang sudah lulus P1 tadi itu diprioritaskan untuk diangkat di formasi 2022. Tidak perlu tes lagi. Dan mereka yang kemudian sudah lulus itu, formasinya yang sudah diajukan oleh instansi pada tahun 2022 tersebut, itu sebanyak 130.432 orang. Itu sudah diangkat, yang dia tidak perlu lagi mengikuti tes di tahun 2022 karena formasinya sudah diusulkan oleh instansi. Artinya masih ada tersisa karena yang jumlah seluruhnya 193 dan yang diangkat di tahun 2022 130.000. Nah, di tahun 2023 kemarin kebijakan yang sama juga diperlakukan. Jadi mereka yang sisa dari P1 tadi itu kemudian diusulkan formasinya oleh instansi kembali di tahun 2023 tanpa tes lagi karena mereka sudah lulus P1, maka jumlah yang diangkat di tahun 2023 sebanyak 47.975 orang. Nah, yang tentu masih ada sisa, Pak. Jadi sisanya sekarang itu adalah 15.547. Ini yang kita berharap di 2024 ini formasinya kemudian dituntaskan oleh teman-teman di instansi. Sehingga seluruh yang P1 sejumlah 193.000 tadi itu bisa diangkat keseluruhannya. Itu tambahannya, Pak.